Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Yang pertama ada Thales. Thales merupakan filsuf asal Miletos yang hidup pada abad ke-60. Aristoteles merupakan sumber utama kita untuk mengetahui ajaran mengenai Thales. Aristoteles juga mengatakan bahwa Thales merupakan filsuf yang mencari akli, asas atau prinsip alam semesta. Menurut Thales, prinsip ini merupakan air, karena air memiliki berbagai bentuk, yaitu cair, beku, dan uap. Pokok ajaran lain yang dikemukakan Aristoteles mengenai Thales yaitu Thales beranggapan bahwa bumi terletak di atas air. Dalam bukunya Psikologi, Aristoteles memberitahukan pula pendapat Thales yang lain yaitu semuanya penuh dengan dewa-dewa. Aristoteles memperkirakan bahwa dengan perkataan itu, Thales memaksudkan bahwa jagat raya berjiwa. Anaximandros disebut sebagai murid Thales yang diperkirakan hidup pada tahun 610 dan 540. Ia memiliki jasa-jasa dalam bidang astronomi dan geografi. Anaximandros juga mencari tentang prinsip terakhir yang dapat memberi pengertian mengenai kejadian-kejadian yang ada dalam alam semesta. Dan menurut Anaximandros, prinsip terakhir ini adalah tu apeiron, yang berarti tak terbatas. Menurut tokoh Anaximenes, diketahui bahwa Anaximenes lebih muda dari Anaximandros, namun tidak diketahui jelas tentang tahun kelahirannya. Menurut Anaximenes, prinsip yang merupakan asal-usul segala sesuatu adalah udara. Ada sejarawan yang menyangka bahwa ajaran Anaximenes merupakan munduran jika dibandingkan dengan pemikiran Anaximandros. Alasannya, karena pemikiran Anaximandros lebih subtil serta spekulatif. Maksud subtil di sini yaitu Anaximandros menggunakan pemikiran yang bijaksana, sedangkan spekulatif Anaximandros menggunakan secara teori atau ide-ide yang berkaitan dengan tentang apa, bagaimana, atau mengapa peristiwa itu terjadi. Yang selanjutnya, Pythagoras lahir di Pulau Saxos yang termasuk dari yang tahun kelahirannya tidak diketahui. Dalam tradisi Yunani diceritakan bahwa ia banyak bepergian antara lain ke Mesir. Kira-kira pada tahun 530, ia berpindah ke kota Kroton di Italia Selatan. Dalam kota ini, Pythagoras mendirikan suatu tarekat beragama. Menurut suatu kesaksian tertentu, ia menetap di situ selama 20 tahun. Kaum Pythagoras tidak berfilsafat karena alasan-alasan ilmiah saja, melainkan mereka mempraktikkan filsafat sebagai a way of life buat mereka. Filsafat dan ilmu pengetahuan merupakan suatu cara bagaimana manusia menjadi tahir, dan cara berfilsafat ini berpengaruh pada filsafat Yunani selanjutnya. Maksud tahir di sini yaitu Pythagoras menggunakan ilmu pengetahuan secara bersih, suci, dan murni. Selanjutnya yaitu Xenophanes. Xenophanes lahir di Pelopan di Asia Kecil. Dalam tradisi Yunani diceritakan bahwa Xenophanes mengarang suatu syair ketika Elea, kota perantauan di Italia Selatan, didirikan tahun 540. Nama Xenophanes menjadi masyhur atau terkenal karena untuk pertama kalinya dalam sejarah Yunani, dialah yang mensinyalir konflik yang sedang berlangsung antara pemikiran filsafat dan tanggapan mitologis yang tradisional. Maksud mensinyalir konflik menurut Xenophanes di sini yaitu Xenophanes memperingatkan atau memberitahukan terkait konflik yang sedang berlangsung. Dan tanggapan mitologis di sini menurut Xenophanes yaitu tanggapan tentang cerita masa lampau, tentang alam semesta, makhluk-makhluk yang hidup di dalamnya yang diyakini kebenarannya oleh penganutnya. Herakleitos hidup di Efesos di Asia Kecil sekitar abad 500 sebelum Masehi. Ia adalah kawan sewaktu Pythagoras dan Xenophanes, namun dia lebih muda usianya daripada mereka. Sulit sekali mengerti maksud pemikirannya.
Dan rupanya kesulitan itu bukan saja dirasakan dalam zaman kita, sebab sudah dalam masa purba ia diberi nama julukan si gelap. Sebagai inti pemikiran Herakleitos, boleh ditunjukkan keyakinannya bahwa tiap-tiap benda terdiri dari hal-hal yang saling berlawanan, dan bahwa hal-hal yang berlawanan itu tetap mempunyai kesatuan. Parmenides lahir di kota Elea di Italia Selatan sekitar tahun 515. Pemikiran Parmenides adalah kebalikan dari pikiran Herakleitos. Bagi Herakleitos, realitas seluruhnya bukanlah sesuatu yang lain daripada gerak dan perubahan. Bagi Parmenides, gerak dan perubahan tidak mungkin. Menurut dia, realitas merupakan keseluruhan yang bersatu, tidak bergerak atau berubah. Zeno lahir di Elea sekitar tahun 490. Ia adalah murid setia Parmenides sebagaimana gurunya. Ia pun memiliki peran dalam politik di kota Elea. Ia mengarang beberapa buku. Dalam buku tersebut, ia membela ajaran gurunya. Parmenides yang agaknya melawan kaum Pitagorean. Aristoteles mengatakan bahwa Zeno penemu dialektika. Zeno mulai argumentasi dengan mengemukakan suatu hipotesis, yaitu salah satu anggapan yang dianut pelawan-pelawan Parmenides. Ia menunjukkan bahwa dari hipotesis itu harus ditarik kesimpulan yang mustahil. Jadi, ternyata hipotesis semula tidak benar, dan itu berarti kebalikannya harus dianggap benar. Menurut metode ini, Zeno membuktikan bahwa adanya ruang kosong, pluralitas, dan gerak sama-sama mustahil. Empedokles lahir di Akragas di Pulau Sisilia pada awal abad ke-5. Ia termasuk golongan bangsawan. Empedokles adalah orang yang serbaguna peranannya. Filsuf, dokter, penyair, ahli pidato, politikus, dan orang yang dipercaya mempunyai kuasa ajaib. Empedokles dipengaruhi oleh ajaran religius yang disebut Orfisme. Ia menulis 2 karya dalam bentuk puisi. Syair pertama berjudul Perihal Alam dan yang kedua berjudul Penyucian-Penyucian. Empedokles setuju dengan Parmenides bahwa dalam alam semesta tidak ada sesuatu yang dilahirkan sebagai baru dan tidak ada sesuatu yang binasa, sehingga tidak ada lagi. Ia juga tidak menerima adanya ruang kosong. Namun ia ingat menyelamatkan kesaksian panca indera yang senantiasa menunjukkan pluralitas dan perubahan. Anaxagoras adalah filsuf yang lahir di kota Clazomenia di Ionia tahun 500. Ia meninggalkan kota kelahirannya dan menetap di Athena. Adapun kesaksian yang menyebutkan bahwa Anaxagoras menetap di Athena selama 30 tahun. Dengan demikian, Anaxagoras adalah filsuf pertama yang hidup dan berkarya di Athena. Anaxagoras adalah filsuf pertama yang dapat menjelaskan secara jelas mengenai makhluk-makhluk yang hidup dan makhluk-makhluk yang tidak hidup atau mati. Demokritos merupakan filsuf yang lahir di kota Abdera di pesisir Trake di Yunani Utara. Ia diperkirakan hidup pada tahun 460. Demokritos juga termasuk filsuf yang lahir di kalangan orang kaya. Demokritos tidak dipengaruhi oleh filsafat gaya baru yang berkembang di Athena dalam kalangan Sokrates. Menurut Demokritos, jiwa juga terdiri dari atom-atom, yaitu atom-atom bundar yang tidak mengait atom-atom lain dan dengan gampang masuk antara semua atom lain. Di sini untuk pertama kalinya dalam sejarah kita bertemu dengan seorang filsuf yang menaruh perhatiannya kepada tingkah laku manusia. Pikiran-pikiran Demokritos yang menyangkut tingkah laku manusia dapat disebut sebagai etika.